Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat buka suara soal kabar putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang bergabung ke PSI. Jarod menyarankan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk masuk partai politik tertentu. Jarod mengaku belum mendapat informasi soal putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang diisukan bergabung ke PSI. Jarod menyebut PDIP akan menanyakan langsung kepada Kaesang soal kebenaran bergabung ke PSI. Meski demikian, Jarod Saiful Hidayat mengingatkan agar Kaesang tidak terburu-buru saat mengambil langkah politik. Belum tahu kita apa beliau Mas Kaesang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojo ke susu, ojo kerusa-kerusu. Coba dilihat, ya, dipelajari dulu. Pertanyaannya, apakah masuknya Kaesang Pangarep bakal berdampak pada elektoral parpol? Kita akan ulas bersama pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Mas Nyarwi. Selamat malam, Nitya. Mas Nyarwi, ini pertama semua masih tebak-tebakan. Menurut Anda, tapi apakah benar kecenderungan Kaesang ini akan masuk parpol ya? Karena ini kan berangkat dari video yang ada sosok mirip dengan Kaesang, kemudian PSI juga sudah mengklaim. Menurut Anda, seberapa besar kemungkinan benarnya dan kenapa tertariknya dengan PSI? Ya, pertama dulu ya, seberapa kemungkinan besar Kaesang masuk parpol ya? Kalau lihat gejala-gejala yang ada dan fenomena yang juga terjadi sebelumnya dan kecenderungan misalnya entah mereka anak muda dari background keluarga elit, punya pengusaha, background pengusaha atau profesional, itu memang kecenderungannya banyak yang masuk ke partai politik, Nitya. Apalagi misalnya kita sudah lihat sebelumnya eviden misalnya ya, kakaknya Kaesang kan juga kemudian masuk PDIP dan menjadi kader PDIP dan juga mencalonkan diri menjadi wali kota Solo ya dalam pemilihan. Tapi ini kan nggak satu partai. Nah, pertanyaannya kan yang kedua itu apa misalnya kok bau-baunya tidak satu partai kan Betul. gitu. Ya bisa jadi namanya apa elit atau tokoh atau apa anak muda juga itu punya pandangan politik yang bisa jadi berbeda ya dengan anggota keluarganya, bisa dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dan itu sudah sering kita jumpai ya. Cuma bedanya adalah pandangan-pandangan politik itu apakah harus kemudian terartikulasikan dengan cara gitu masuk beda partai kan gitu. Ya, kalau misalnya kecenderungan seperti itu, pertanyaannya apakah partai-partai di mana keluarganya itu bergabung itu punya aturan. Nah, kalau misalnya aturannya itu dalam satu keluarga harus satu partai gitu yang sering saya dengar dari para elit PDIP. Nah, itu di aturan itu sejauh mana kan gitu? Apakah keluarga inti gitu? Ataukah keluarga besar kan gitu. Nah, kalau keluarga inti berarti apa? Ya berarti kalau dia sudah berkeluarga, dia menjadi entitas keluarga tersendiri. Oke. Jadi adalah apa Kaesang di sini adalah Kaesang keluarga Kaesang sendiri yang berbeda dengan keluarga Pak Jokowi dalam arti keluarga besarnya kan gitu. Ini mumpung Mas Nyarwi mengatakan soal aturan bahwa dalam satu keluarga inti tidak boleh ada yang berbeda karena PDI Perjuangan juga Jarod Saiful Hidayat juga menyebutkan bahwa kalau di luar keluarga inti bakal menjadi catatan bagi kader PDIP yang bersangkutan. Kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan. Di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri. Oke. Suami, istri, apalagi anak. Itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga inti, ya. Itu. Kemudian kalau di luar keluarga inti apa? Nah, ini menjadi catatan. Misalnya saya punya adik, ya, sudah berumah tangga, macam-macam ya. Kemudian dia menjadi pengurus partai lain. Itu catatan bagi saya. Berarti saya tidak mampu, gitu ya, untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya, ya kan? Nah, jadi ini
Karena masing-masing sudah dewasa dan partai tidak boleh misalkan memaksa-maksa orang. No. Ini mengutip Pak Jarod, katanya menjadi catatan kalau dalam satu keluarga inti tidak masuk parpol yang sama. Berarti ada suatu proses yang tidak mampu menyadarkan anggota keluarganya. Menjadi evaluasi. Ini kritikan untuk secara khusus kah? Menurut Mas Karwi? Ya, kalau dari pernyataan Mas Jarod tadi ya, yang dijelaskan kan kalau misalnya contohnya ada adiknya ya, artinya tidak keluarga inti, tapi kalau keluarga inti suami istri misalnya, Kaisang di sini kan sudah berkeluarga ya, artinya sudah menjadi keluarga sendiri. Nah pertanyaannya kalau keluarga besar yang bukan keluarga inti kayak tadi adiknya, Adiknya. nah pertanyaannya adiknya itu sudah menjadi berkeluarga sendiri apa enggak kan gitu? Karena entitas sosiologis dan entitas kependudukan kan kita tahu kan namanya kepala keluarga kan satu kakak sendiri itu kan. Betul, pisah kakak ya. Tadi belum terjelaskan. Tapi yang jadi poin penting di sana kan ada catatan. Nah, kalau catatan misalnya contoh kasus di sini Kaisang. Nah, Kaisang kan tentu anaknya Pak Jokowi ya, yang tentu bukan Kaisang tentu saja yang jadi catatan kan gitu secara implisit. Nah, ini tentu saja ya saya kira ada harapan lah ya, ada harapan dari itu bahwa Kaisang itu ya tetap menjadi kader PDIP kan gitu saya lihat. Makanya tadi ada saran saya juga simak dari rilis yang lain itu kan supaya ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu kan gitu. Jangan asal masuk partai. Tapi gini ya Nitya ya. Di Indonesia ya para tokoh atau para elit gitu ya, ketika bergabung ke partai politik itu saya lihat ya memang juga ada kecenderungan ada mereka yang konsisten ya dari awal sampai akhir itu masuk partai yang sama. Ada juga yang berpindah kan gitu. Di PDIP juga banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya dari partai lain. Sama persis banyak juga para tokoh yang sebelumnya di PDIP gitu juga kemudian bergabung dan membesarkan partai lain. Yang paling contoh paling banyak itu di Golkar. Ya banyak para tokoh-tokoh gitu di Partai Golkar malah mendirikan partai politik. Ada Pak Surya Paloh, ya Nasdem, ada Pak Prabowo sendiri, ya di Gerindra dan beberapa yang lain. Nah, belum lagi ya kadangkala juga banyak itu tradisi di keluarga besar yang saya lihat misalnya di keluarga besar Nahdlatul Ulama itu para ulama ya itu banyak itu putranya ada yang di partai A, yang satunya di partai B, partai C itu hal yang Ya. biasa juga, gitu ya. Nah, artinya begini, memang partai memang punya aturan dan itu juga saya kira sudah bagus lah. Karena apa? Karena kepartean di Indonesia itu ya pelembagaannya sangat lemah ya Nitya sampai hari ini gitu. Tradisi berpartai itu belum sepenuhnya juga mengakar kuat gitu di tengah benak tidak hanya masyarakat, benak elit juga gitu loh. Nah, di sini yang saya kira memang tentu PDIP nanti kita tunggu sikapnya kayak apa kan gitu. Termasuk sikap-sikap elit yang dalam konteks ini misalnya Kaisang kalaulah benar itu Kaisang kan gitu. Ya, kalau Karena ini masih harus dikonfirmasi ya, karena yang bersangkutan juga belum buka suara sebenarnya. ya kan gitu. Kalau misalnya itu gambar tadi ya siluet, memang mungkin ada kemiripan, ya. Tapi suara itu kan bisa didubbing. Ya. Dan di Indonesia itu banyak juga orang yang suaranya mirip-mirip. Ya, walaupun kan Ya, kita masih ingat juga apa yang kemarin terjadi, isu-isu kemudian akan maju walkout dan ada poster-poster begitu kan. Jadi artinya ada mengarah ke sana begitu ya. ya daya tarik untuk bergabung kepada partai politik ya misalnya dan peluang termasuk partai baru yang dianggap menjanjikan gitu walaupun belum masih kategori partai non parlemen itu bagi anak muda saya kira cukup lumayan termasuk ke PSI gitu. Tapi misalnya gini, apakah harus dengan bergabung ke PSI misalnya kalau Kaisang itu pengen tak taruh kata kayak kemarin maju ke pilkada Depok misalnya begitu ya. Apakah PDIP tidak cukup kuat? Itu keluarganya banyak juga di PDIP seperti itu. Nah, kalau seandainya ke PSI dan itu kemudian dan ini kan akan memunculkan spekulasi ya. Kalaulah benar ya, tadi ya anggap saja begitu misalnya asumsinya. Spekulasi yang saya kira itu mungkin kontraproduktif ya terhadap Pak Jokowi sendiri kan gitu di mata kader PDIP kan gitu. Ya. Tapi di sisi lain juga akan memunculkan indikasi-indikasi yang mungkin spekulasi yang lebih besar ya terhadap politik nasional bahkan. Contoh misalnya beberapa bulan lalu, mungkin Agustus ya, PSI kan mengindikasikan dukungannya kepada Pak Prabowo kan gitu. Betul.
Nah, ini kemudian orang bisa aja mengait-ngaitkan. Nah, apakah dengan bergabung ke PSI ini arah ke Pak Jokowi, support Pak Jokowi, Pak Prabowo makin menguat. Misalnya kan orang bisa spekulasi seperti itu. Atau jangan-jangan ini kemudian salah satu bentuk komunikasi politik yang ingin disampaikan juga dengan PSI? Ya, kalau itu by design bisa jadi begitu. Tapi pertanyaannya apakah itu by design? Belum tentu juga kan gitu. Kan kita di satu keluarga itu belum tentu loh. Mbak Nitya bisa sepenuhnya ngontrol atau ngatur-ngatur keluarga, anggota keluarga, adik kita, kakak kita. Belum tentu juga gitu loh. Masing-masing punya ego juga bisa jadi gitu loh. Jadi ini juga belum tentu ya. Tapi misalnya orang bisa aja itu punya spekulasi kan. Nah ini yang kemudian yang dikhawatirkan kan kalau spekulasinya sifatnya negatif. Contoh misalnya beberapa kritik yang sebelumnya bahkan sempat muncul ke permukaan itu kan kemudian apa momentum misalnya Pak Jokowi menjadi presiden itu, nah kemudian kan dimanfaatkan peluang-peluang oleh para keluarganya misalnya begitu ya, untuk kemudian ikut bermasuk dalam kontestasi politik pilkada dan memenangkan beberapa tempat misalnya begitu, dan itu dianggap pengembangan bentuk dinasti politik Ya, baru. ya. Kan gitu. Apalah itu kalau dalam satu partai mungkin partai yang bersangkutan, dan itu kita tahu PDIP, tokoh PDIP banyak menjelaskan, oh itu hak kok setiap orang bisa mencalonkan, rakyat juga yang menentukan. Kalau terbukti menang berarti rakyat mendukung, kalau enggak berarti enggak kan gitu. Oke. Nah, kalau kemudian beda partai, kemudian kan orang punya spekulasi yang lain, ya kan? Spekulasi yang misalnya contoh, wah ini memanfaatkan partai mana aja, kendaraan mana saja, yang penting bisa berkuasa. Nah ini yang lebih lebih spekulasi itu yang lebih buruk lagi ya. Apalagi kalau kita dengar kan Pak Jokowi juga secara tidak langsung mengatakan sudah memberikan restu gitu ya. Artinya dengan semua pernyataan-pernyataan secara tidak langsung ini, menurut Anda ini pertanyaan terakhir, apakah kemudian sosok Kaisang ini mampu begitu dijamin meningkatkan elektoral bagi PSI khususnya ya, karena yang mengklaim adalah PSI? Ya, ada dua poin yang mau saya sampaikan dari pertanyaan kamu ya. Yang pertama kita harus pahami konteks juga. Pak Jokowi di situ mungkin sebagai bapak ya kepada anak. Nah, jawabannya wajar dong. Kalau anak minta restu apapun kan masa orang tua nggak jawab kan gitu. Apalagi sudah berkeluarga. Maka ada tentu kebebasan orang yang sudah berkeluarga yang tidak bisa sepenuhnya 100% diatur orang tua. Itu satu. Itu juga bagian dari demokrasi dalam keluarga kan gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua gitu ya, terkait dengan tadi orientasi gitu ya, dalam konteks berpolitik gitu. Nah, saya kira begini ya, Nitya ya, kita juga harus melihat bahwa dalam tradisi kepartean kita ya, saya kira elit-elit itu perlu memberikan contoh lah ya, contoh yang baik bagaimana proses pembangunan partai, peran partai, kelembagaan partai politik gitu Mhm. ya. Yang kita khawatirkan kan trust kepada masyarakat overall ya terhadap partai politik itu Ya. kan belum kuat. Nah, kalau misalnya ada kesan bahwa partai politik ini hanya sekedar kendaraan politik ya untuk membangun dinasti politik pada keluarga-keluarga, termasuk keluarga tertentu. Ya. Nah, ini saya kira bukan bagian pendidikan politik yang baik. Baik, Nah, jadi ini yang tidak diharapkan masyarakat terlepas dari seperti apa keputusannya Kaisang pribadi begitu ya. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami, pengamat politik Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, selamat malam. ya. Informasi lain kami hadirkan usai jeda saudara di Kompas Malam, diantaranya mengenai imbas ramainya selebritas berjualan secara online di e-commerce. Pasar Tanah Abang yang biasanya ramai kini mulai sepi. Para pedagang mengaku kalah saing menjual barang.